8 itu katanya butuh energi, saudara. Tetapi tetap yang paling atas ruang, saudara. Bukan energinya. Energinya di dalam. Energi itu kayak ibarat ada balon ya. Terus ditiup tuh pakai angin. Yang buat dia mengembang apa? Udara kan. Udaranya di dalam. Luarnya karet. Sama kan? Berarti sama dengan udara tidak akan mungkin melampaui atau melewati karet itu. Dia terkurung di dalam balon. Ya kan? Berarti lebih otoritas mana? Ruang dong daripada energi. Iya enggak sih? Jangan buat aku marah banget ya, saudara. Oke, bagaimana kalau gini saya analogikan bahwa sebenarnya ruang itu nggak ada. Buset, rumus jarak mau dihapus. Ya, maksud saya begini, yang ada itu hanyalah energi-energi. Ruang yang nggak ada. Gimana sih? Oke, kita percaya bahwa energi itu mampu memberikan pressure dalam sebuah tempat. Percaya nggak itu? Salah. Dalam kitab suci, ruang itu theos, energi itu logos. Oke? Dalam teologi, ruang itu zat. Sedangkan energi itu asma wa sifat. Dalam loh, sebentar dong. Mak wasifan nggak tuh? Jadi, kenapa bahwa di dalam kitab suci dikatakan sesungguhnya kami mengadakan peristiwa yang ajaib itu kepada Maria, seumpama dengan sebagaimana kami menciptakan Adam dan Hawa. Bahwa kebuntingan itu terjadi tanpa ada perantara biologis. Tapi apa? Ruah. Ruah dalam bahasa Ibrani apa? Ruah hakodes. Ruah dengan nefes itu berbeda. Bahasa Arabnya nafas, bahasa Ibraninya nefes. Bahasa Arabnya ruh, bahasa Ibraninya ruah. Artinya ruah ini apa? Ruah ini adalah energi. Nafas itu apa? Kehidupan. Hidup. Sehingga berkat energi itu ada manifestasi. Itulah nanti lahir nuklir, tenaga dalam, santet, banaspati, sama gendam. Bang, aku tambahin satu nih, dibacain kepada Ardan itu. Ayat Kolose 1:19 dalam Alkitab Perjanjian Baru berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Dia. Energi versi Ardan batal di sini. Karena energi ini dia terpisah dari yang lainnya gitu. Jadi bahkan dari Kolose 1:19 aja tuh energinya versi Ardan udah dibatalkan itu. Diam di dalam Dia. Bagaimana tuh cara memaknainya tuh? Silakan Ardan. Wah, nggak tahu kalau saya. Saya nggak pernah baca kitab suci sih. Nggak ada yang pernah saya baca kitab suci itu. Berarti ini ngada-ngada sendiri ini, kayak buat-buatan ini, nggak ada dasarnya. Berarti antum ini kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar antum. Betul, bid'ah dolalah. Loh, bagaimana dengan space time itu? Loh, apa ini? Anda ini buset. Time catat ya. Time itu nggak eksis, Pak. Time itu cuman istilah yang dipakai untuk mengukur pergerakan dan perubahan. Nggak pernah yang mau ikut mendukung salah satu pihak request saja ya. Ini kita udah santai sekarang. Oke, silakan Bang. Bantai-bantai dulu Ardan ini. Memang nggak ada dasarnya dia, nebak-nebak, mengira-ngira dia. Jurus kungfu. Welcome Bang Bagir. Bentar. Einstein itu dalam space time-nya menyebutkan bahwa ruang itu tercipta, bahasanya. Ruang tercipta bersamaan dengan waktu. Bullshit. Lu nggak percaya, searching kalau aku bohong. Enggak. Kok nggak percaya dia? Dengar. Lu nggak percaya? Jika ruang ini tidak diisi oleh materi, tidak ada materi di dalam ruang, waktu bisa eksis emangnya? Ruang tidak bisa eksis, Pak, karena tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang berubah. Bahkan dalam mitologi Yunani itu Kronos anaknya Uranos. Waktu itu anaknya langit, anaknya ruang. Anaknya ruang waktu itu, Pak. Luar biasa. Masih anak kan, Pak. Dan ditanya apa lagi yang di atas Uranos, ternyata nggak ada, Bang. Betul. Memang ujungnya Uranos. Arche and hologos. Hologos prostonteon kan, jelas kan? Kai theos and hologos. Jadi
pada mulanya adalah ruang. Ya. Ruang bersama-sama dengan energi. Oh enggak bang, Yang terakhir. pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan ruang bang. Oh iya, pada mulanya Iya. ada energi, ya betul-betul. Pada mulanya Energi adalah yang manusia. energi bersama-sama dengan Energi ruang. bersama-sama dengan ruang, Iya. baru nanti energi adalah ruang, kan gitu tuh. Iya, energi adalah ruang. Iya. Tapi ruang bukanlah energi. Gitu. Sama kalau kayak kita dalam- bilang kamar adalah bagian dari rumah, tapi Nah. rumah bukan bagian dari kamar. Gitu. Nah, ini dia, Wak. Sebenarnya ini jujur untuk teman-teman Kristen, sorry kalau misalnya menyinggung. Sebenarnya itu himne Platonian. Himne Platonis, bunyi original teksnya itu kai theos and hologos. Itu sebenarnya gini, bukan firman adalah Allah, bukan. Tetapi firman datang dari Allah. Itu sebenarnya. Itu kan himne Platonis. Walaupun akan banyak para para apostolik menolak itu, gitu kan. Tapi Masuk ini, memang, masuk ini. iya, itu nggak pernah ada dalam manuskrip manuskrip tertua, nggak pernah ada itu. Setahu Jadi ya. dalam homoiousios itu dalam homoiousia itu posisi energi di bawah ruang ya bang ya. Iya betul. Iya. Nah itu dia. Gimana Bung Ardan? Jadi energi Anda tidak cukup kuat ya melawan Tuhan saya ini. Bahkan tadi para teman-teman naturalis sudah mendeklarasikan, sudah bersyahadat Tuhan kami ruang, mazhab kami ruangisme. Bayangkan saudara. Tapi aku belum siap miskin lagi karena aku sempat miskin parah gara-gara barang ini. Takut juga aku diajak. Karena memang ujian menuhankan yang benar itu memang selalu kemiskinan ya bang. Lumayan. Betul. Luar biasa. Sesuatu mengalir saya- dari gitu. Ya. Saya memahami para fisikawan old ya yang lama-lama karena mereka kurang minat baca tuh. Ya, coba di searching aja ya space time itu bapaknya itu Albert Einstein bahwa memang dikatakan ruang itu bergantung kepada materi dan waktu. Materi dan waktu. Iya. Gawat beliau ini memang. Loh, kok gawat? Coba searching dulu. Kalau aku gawat, Einstein itu Tolong lebih gawat bebas. berarti space time-nya. Einstein aja bilang God doesn't play das. Iya. Itu gara-gara Jadi gini, jangan salah paham ya. Einstein itu malah kalau misal kita harus kaitkan, jika Einstein bertuhan kan klaimnya memang Tuhan Spinoza. Tapi Einstein itu lebih menekankan pada relasi antara hukum dengan materi. Kalau dari cara berpikirnya, andai Newton mengklaim Tuhannya itu apa, Newton klaim Tuhannya adalah hukum-hukum yang berlaku. Nah, andaikan kita menggambarkan dari cara berpikirnya Tuhannya John Dalton adalah apa, Tuhannya John Dalton adalah materi. Nah, sedangkan Einstein itu hubungan antara hukum dengan materinya. Gitu. Jadi relasi. Ada juga yang Tuhannya itu bisa dikategorikan sebagai data-data gitu. Informasi atau data. Informasi, jadi kode-kode yang menyebar di sekitar kita ini, dia bermanifestasi menjadi gelombang, menjadi itu esensialisme ya, menjadi gelombang, menjadi materi. Maka asalnya adalah data dan informasi. Gitu. Nah, kalau dari Bang Seber itu ruang, karena informasi menempati ruang dia. Gitu. Ya, betul. Einstein itu mazhabnya ke Spinoza. Tapi kalau Itu misalnya juga- kita kait, ya. Iya, itu juga ruang juga dibilang melengkung sebenarnya itu after effect gravitasi kok, graviton. Jadi Makanya seolah-olah ruang yang melengkung padahal sebenarnya karena memang kalau sudah masuk kepada bab gravitasi yang cakupannya luas banget itu ketahuan kok. Sebenarnya ada juga loh ungkapan-ungkapan para saintis ini untuk mempermudah orang aja memahaminya. jadi untuk kawan-kawan yang bertanya ke gua, ya sering banget Bang tanya, emangnya kalau Bung Haka Tuhannya apa? Daripada semua jawaban saintifik, gua memilih Tuhan gua adalah cinta. Gua memilih menjawab itu dengan puisi. Jalaluddin Rumi. Gitu guys. Gua nggak mau memilih jawaban-jawaban saintifik untuk sesuatu yang estetik, untuk sesuatu yang dia menggugah aspek-aspek afektif, aspek-aspek emosional pada diri kita, bukannya aspek-aspek matematis, bukan kalkulasi. Gitu. Jadi kenapa bumi
tertib mengelilingi matahari? Karena bumi menyimpan cinta pada matahari. Kenapa pada akhirnya semesta yang acak ini menuju kehidupan? Karena semesta cinta pada kehidupan. Jadi gue tidak akan menjawab ini dengan jawaban-jawaban saintifik. Gue memilih puisi untuk menjawab ini semuanya. Cinta, kawan-kawan. Silakan dilanjutkan. There is so many beautiful things in this universe and one of them is love. Oh shit, Love. we go again. Bung, kenapa Liv nggak live? Ya istirahat dulu Liv hari ini. Capek juga. Ngeri, ngeri. Jadi Tadi banyak izin Wak, ini nggak tahu sampai jam berapa, tapi untuk para ustadz-ustadz yang cukup ekstrim ya, naik ke atas, batalkan ucapan saya bahwa menurut kitab suci, baik itu Torah, turunannya Nevim Ketuvim, Pentateuch Tanakh, sampai kepada New Testament, kitab Wahyu, yang berakhir di kitab Wahyu, dan Al-Quran dan hadis, cari yang bisa membatalkan Tuhan adalah ruang. Cari ayatnya. Iya. Cari. Jadi Dan tantangan untuk semua agama. Mau menggunakan kitab apapun. Pada Kristen mau menggunakan kitab apokrifa, boleh. Kitab-kitab yang sudah di anatema, boleh. Atau Muslim bahkan menggunakan hadis-hadis yang doif, boleh. Sebutkan ayat di mana Tuhan menciptakan ruang. Mana? ya. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Gue meletakkan Tuhan, ya itulah. Jadi jika Bang Seber meletakkan Tuhan pada ruangnya, gue juga mengaminkan itu jika argumentasinya digugat secara saintifik. Tapi kalau misalnya menafsirkan itu secara personal, gue lebih menekankan Tuhan itu terletak pada kekaguman gue bagaimana ruang ini menghadirkan realitas tempat kita sekarang hidup, tempat peradaban dibangun, tempat semuanya bisa menafsirkan. Jadi kekaguman gue atas mekanisme itulah gue memposisikan Tuhan sebagai yang dikagumi, bukan yang diamati, bukan yang dihitung, bukan yang digambarkan, tapi yang dikagumi. Begitu kawan-kawan. Jadi kalau misalnya mau mendebat Tuhan secara saintifik, gue bawakan argumentasi Al-Fado. Tapi kalau misalnya penggunaan Tuhan secara subjektif dalam kehidupan, posisinya pada ruang estetika, pada keindahan, pada kekaguman gue atas pola-pola yang terjadi. Asoy. Iya, itu ada yang ada yang menggugat Tuhan adalah ruang. Jadi gini, dua hal yang mau aku sampaikan. Ini ada ustadz sebenarnya di sini, cuman dia lagi takiyah Korintus saja. Namanya Bung Ardan. Ini doyan banget takiyah Korintus. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang bahwa ruang itu adalah arsy, catat, tidak pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya sedang di arsy, kita sedang di arsy. No, berarti arsy bukan ruang. Itu satu. Yang kedua, sama, bukan art, sama. Ruang itu langit, yang mulia Neflos, yang mulia Sabar, salah besar Anda. Kenapa? Pada perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi hanya menyebutkan langit sampai kepada tingkat ketujuh. Setelah lewat ketujuh, masuk kepada apa? Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, lewatin lagi, masuk kepada kursi. Lalu sampai kepada arsy. Ternyata setelah lewat langit ketujuh, enggak disebut langit ke-8 tuh. Dia bukan langit lagi namanya, berarti batal. Ruang adalah langit. Oke. Nah, oke, untuk ustadz-ustadz yang keningnya cukup hitam, naik ke atas. Biasanya kan coba hero lain Bang, cyber terus katanya. Ini ada Bung Roni nih. Bung Roni akan menggugat Alfado ini sepertinya ini. Oh, mak ngeri nih. Ya. Selamat malam. Selamat malam Bung Roni. Thank you Bang Ican. Guys, ini gua kasih korun, jangan lupa absen-absen ya kalau dapat korunnya ya. Terima kasih. Aku naik dong. Ya, saya minta klarifikasi sekaligus penjelasan aja dari Bang Sabar. Maksudnya definisi yang lebih jelas tentang Silakan, ruang itu menurut Bang Sabar itu apa? Banyak sekali. Tetapi kalau mau secara garis besar adalah ruang itu beyond of everything. Ruang itu adalah wadah bagi segala keadaan dan kejadian. Ruang itu adalah wadah bagi segala keadaan dan kejadian. Dia Kalau omnipresent. keadaan bagi wadah sebagai wadah dari seluruh kejadian, berarti itu sudah masuk dalam pengertian dualisme ruang dan waktu. Kok dualisme? Jadi udah maksudnya? dualisme ruang dan waktu kan, waktu ini kan mengiring seluruh kejadian, sementara kejadian terjadi di ruang, di dalam ruang. Nggak mungkin kejadian terjadi di luar ruang.
Betul, betul. Jadi maksudnya yang lebih spesifik gitu supaya kita bisa menempatkan. Karena kalau misalnya Bang Sabar jelaskan itu kan agak-agak ribet. Nggak ada Loh, subjek yang bukan, memang bisa secara bukan, definitif bisa bahkan pada KBBI juga boleh dipakai, tetapi eh eh, untuk definisi ruang yang paling tepat adalah dia sebagai wadah yang bertanggung jawab atas segala kejadian dan keadaan. Jadi dia wadahnya gitu loh. Dia yang menaungi gitu loh. Kayak Oke, gitu. oke. kalau Oke, bicara kita, definisi ini justru ntar larinya ke agnostik. ya, Kok ke agnostik? Enggak, itu fakta kitab suci. ya. Oke, coba Kitab coba suci kita mana ya muter-muterkan ya. yang Yang ngajarin manapun boleh. Tuhan itu ruang? Yang manapun boleh. Coba kita Iya, mau contoh muter-muter. contoh kasusnya. Ayatnya misalnya. Ya, Oke. Fakta apa yang bisa kita hadirkan terhadap ayat kemanapun wajah kalian menghadap, di situ wajah Rob kalian? Fakta apa yang bisa kita tawarkan di sini? Gak ada lain, cuman ruang yang bisa ditawarkan. jadi kalau konteksnya dalam Al-Quran tidak bisa kita pakai tekstualnya aja, itu ada penafsirannya. Bukan, bahkan Nggak pada bisa penafsiran kita apa gini, nggak bahkan bisa pada kita tafsirkan gitu, Bang. bukan begini Harus ya. ada harus ada penafsiran otoritatif. Dengar. Contoh, Ini yang saya gugat. Ini kalau yang saya kalau gugat. kalau Anda kalau ntar, mau ntar dulu, penafsiran saya ngomong dulu, otoritatif, hmm, ya, Kalau Anda pakai kajian teks dari Talmud, ntar para rabi itu menggunakan protokolat untuk mensyarah, istilahnya kalau dalam agama Islam itu mensyarah, menjelaskan secara dengar. detail ini Pada arahnya setiap kemana, agama, orientasinya kemana. pada setiap agama, di mana ada kitab suci di situ, semua agama pernah mengalami, pernah melewati fase-fase interpretasi terhadap ayat-ayat, oke, terhadap wahyu. Misalnya di Kristen tuh konsili bukan terjadi satu kali, berkali-kali, sampai yang terakhir kalau nggak salah Chalcedon ya. Nah di Quran juga banyak seperti itu, maka terbagi-bagi ini mazhab. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa membawa satu otoritas yang sifatnya paling benar gitu loh? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dalam menginterpretasikan Quran itu. Bahkan misalnya pada zaman salafus soleh, salaful ummah misalnya ya, salafiyun, jelas literlek dia mengatakan, ini generasi yang bukan main-main loh, mengatakan bahwa Allah di langit memang benar ke atas, udah. Tetapi ada Iya, juga, iya betul, Abu Hasan cuman Al-Askari dan lain sebagainya, ya, Asy'ariyah definisi banyak. definisi definisi sama juga itu penafsirannya bukan seperti penafsiran yang menurut Bukan, Anda gitu. bukan Bukan Anda kok pengertian di bisa, langitnya itu dalam ruangan tertentu, loh, dilingkupi dengan ruang tertentu. begini ya, coba tunjukkan sama saya, misalnya, faham dari kalangan Wahabi misalnya, sering sekali disebut dengan Wahabi ya. Para ulama-ulama garis keras itu ya, salaf berkulit Wahabi. Sorry, Wahabi berkulit salaf. Oh, itu Beranikah mereka sebenarnya mengatakan, sebentar, sebenarnya bukan adakah bukan satu ulama, Wahabi sih. adakah satu ulama dari kalangan salaf yang berani mengatakan bahwa Allah bukan di atas? Ada? Nggak ada. Allah di atas. Jadi Bayangkan. maksudnya pengertian di atas ini itu Ya, dijelaskan lagi sama ulama. coba. Pengertian itu ada dua jenis. Kalau dalam kelompok pertama dikatakan kelompok Asy'ariyah. Hmm. Asy'ari mengatakan bahwa makna di atas itu derajat, ketinggian derajat, Wah, oh, masuk tuh. seperti itu. Wah, Itu coba Kalau dalam umumnya Asyariah kalau apa? Dalam kita Asyariah. pastikan ya, jangan yang penting jangan standar ganda. Oke. bukan. Saya bukan Kita standar kejar ganda, aja saya jelaskan berber. Asyariah apa maksudnya? dua pengertian ini. Ada yang tafwid, itu pengertian tafwid itu menafsirkan secara makna konseptual. Tafwid Jadi itu enggak nggak menafsirkan menafsirkan. berdasarkan Gimana sih kalau menafsirkan nggak tafwid? Enggak, nanya dulu nih. Begini, menafsir ya nanti tafwid itu sudah tafsir atau takwil itu urusan lain lah ya. Itu urusan berbeda. Tetapi yang harus kita sepakati hari ini, para ulama itu banyak yang interpretasinya iya, berbeda-beda terhadap ayat. Catat itu.
Iya, Banyak, saya itu masih pada jelasan, faktanya. masih dalam Oke, oke, kondisi Bang masih Sabar, dalam Bang kondisi Sabar. menjelaskan. Interpretasi para Ya, para ulama itu berbeda-beda ya. beda-beda. Berarti, Entar, iya, iya, entar, oke. entar dulu saya jelaskan Berarti, dulu, saya luruskan dulu. Bahkan pada kaidah usul ya, bukan iya, kaidah furu, berarti bahkan pada kaidah usul. tanggapan tentang ayat itu pun tafsirnya Ya. atas dasar Bang Sabar sendiri kan, bukan atas dasar tafsir yang berdasar mazhab atau apa gitu. Itu berdasarkan tafsiran Bang Oh, Sabar mazhab, sendiri mazhab, kemanapun. mazhab, mazhab, mazhab Fado namanya. Nggak ada Oke, oke. mazhab yang mengatakan Gimana, Tuhan gimana, Mazhab Fado, gimana? mazhab Fado, ada, Yang, mazhab Fado, ada. iya, ya, oke, mazhab Pado. nggak ada. Gimana Iya, yang membunyikan setiap wajah menghadap itu adalah adalah ruang. maksudnya ruang gitu. Iya, betul. Dan itu yang paling kuat. Saya Tidak, pastikan gimana gitu? ulama-ulama Soalnya kontemporer, ulama-ulama kontemporer rungkat dalam hal ini. Saya pastikan itu. Semua mazhab rungkat. Kenapa? Gak ada penjelasan yang lebih bertanggung jawab daripada saya. Bahwa itu ruang. Laisa kami disangkut. Tidak serupa dengan apapun. Sebutkan sama ada saya. juga loh Bang Sebutkan Sabar. sama saya. Kalau laisa kami disayun, ruang itu serupa dengan apa? Gak ada yang serupa dengan dia. Apa yang serupa dengan dia? Gak ada. Sebut bahwa Tuhan itu tidak punya kelemahan. Sebutkan kelemahan ruang. Gak ada. Ruang Emang itu Tuhan itu tidak bergantung. Sebutkan bahwa aku tidak bergantung. Kan begitu kan? Sebutkan ruang bergantung sama apa? Gak ada. Ini ada typingnya dari Pantau aja. Saya Kristen tertawa melihat kalian. Antum naik Pantau aja. Bang Cyber pun akan bisa mengaitkan ini dengan ayat-ayat kekristenan tau. Bisa semua dijawab ini sama Bang Cyber. Kuat ini argumentasi entar beliau. dulu, maksudnya ini Silakan. gimana ceritanya laisa kamislihi syai'un fil ard wa huwas sama wa huwas samiul basir itu dikaitkan dengan ruang. Sementara subjek dari ayat itu Allah. Kok dialihkan ke ruang sih? Oke, tolong jangan bersilat lidah. Sekarang saya tanya, bahwa Allah di dalam Quran itu zahir dan batin. Ini Zahirnya apa? bukan bersilir lidah. Anda lompat-lompat mendefinisikan Iya. sesuatu. Ini untuk juga. Ini nanti penjelasannya. rusak dalam sudah rusak dalam jangan dini. menggunakan teks. Terlalu dini. Kemudian terlalu Anda dini. tafsirnya juga udah rusak. Begini, ya sudah. Sekarang saya tanya sama Anda. Arti laisah kamisli syai'un itu apa artinya? Tiada yang serupa dengan Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, ruang itu serupa dengan apa? Ruang emang asalnya dari mana sih? Bukan Kalau asalnya dalam saya tanya. definisi kata ya secara linguistik. Ya, Kalau dari linguistik, emang dulu para filsuf mengatakan kosmos itu Tuhan. Bukan. Itu referensinya dari mana? Bukan, saya bukan panteisme. Maksudnya, Bang Sabar. Oke, Bang Sabar menganalogikan Tuhan Ntar itu ruang gitu. harus Bentar, Bang Sabar komitmen. Tapi Kalau pakai bahasa bukan komit- Indonesia, ruang itu secara oke untuk ini kita dianalogi kajian Tuhan. linguistik dulu. Iya. Kalau pakai bahasa Tapi jangan Indonesia bilang bicara Tuhan itu ruang. ruang. fakta sun potentiora verbis. Jadi fakta gimana itu lebih kuat daripada kata-kata. Itu prinsip pertama. Oke, fakta lebih Ya, kuat daripada masalahnya kata-kata. prinsipnya, pada Menurut prinsipnya Anda udah menentang prinsip Jangan logika. Anda dan kenapa bahasa. terlalu terburu-buru Anda menilai sesuatu ya. Susah diskusi kalau Anda langsung menjustifikasi secepat itu gitu. Anda bukan cenayang yang bisa mendeteksi masa depan, nggak bisa Pak. Jadi Saya makanya bukan jangan buru-buru. cenayang. Tapi Jadi perilaku Anda pertama, menggambarkan Anda cenayang. Anda klinik. Gitu bukan loh. klinik. Bagaimana Klinik. ceritanya klinik? Anda Anda terlalu sendiri salah terburu-buru. mendefinisikan, lompat-lompat definisi. Loh, saya dari tadi tanya bahwa gini, ruang itu fakta atau bukan? Anda menjelaskan ruang itu terlalu abstrak, tidak Kenapa definitif. Anda setiap ditanya, Anda Kalau tidak di menjawab? awal Itu awal. susah. Ntar dulu, saya akan bilang harus jelaskan dulu definisi ruang sebaik mungkin. Sekarang Buset, tadi saya udah tanya, jelaskan. Ntar dulu, di mana Ntar dulu sejarahnya? ya sudah begini. Di mana sejarahnya Oke, para filsuf siap. menjelaskan ruang atau Siap, kosmos siap. itu sebagai Saya Tuhan, nggak peduli sama sebagai filsuf-filsuf Deus, prematur sebagai yang Deus. primitif. Bagi filsuf-filsuf itu Ntar dulu, nggak usah ntar Anda dulu, bawa ntar makhluk dulu. primitif di sini. Begini, sekarang saya Ntar tanya sama dulu. Anda. Ya sudah, saya tanya sama Anda. Kalau gitu saya limpahkan kepada Anda. Menurut Anda ruang itu apa? Ruang Bingung itu Anda? ciptaan. Bukan definisinya, bingung mana? bukan statusnya. Definisinya yang ditanya, bukan statusnya. Ruang itu tempat seluruh kejadian. Ya Di mana sudah. waktu itu beriringan di sana. Nah, oke, kalau Anda sudah memberikan definisi, sekarang saya tanya sama Anda. Kira-kira ada nggak yang serupa dengan ruang? Lah, gimana ceritanya ada yang serupa dengan ruang? ada nggak? Ini sudah satu-satunya ruang yang Anda tinggali. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ruang secara konseptual Ya. adalah tempat bagi seluruh Secara kejadian. faktual, bukan konseptual. Secara faktual, Ntar ada dulu nggak yang saya serupa dengan jelaskan ruang? dulu. Saya jelaskan secara sistematis, jangan lompat-lompat, jangan potong dulu. Ruang secara konseptual itu tempat bagi seluruh kejadian. Sementara ruang secara kontekstual Jakarta.
Surabaya, Itu masih Inggris. masuk gini, itu masuk konsep ruang secara faktual yang saya minta. Lah, ini sekarang ini. Ruang Ya, secara faktual. Antum di dalam ruang ini juga disebut ruang. ya ada nggak yang Berarti serupa ini dengan bukan dia? itu. Bukan, saya tanya ada nggak yang serupa dengan itu? Dengan ruang? Kan ada. Ini Apa kan yang serupa media dengan yang bisa ruang? diduplikasi. Apa yang Contoh, ini duplikasi? ada sementara. Anda sementara ada dalam ruang. Anda Ruang Anda dalam bisa bedain pengertian ruang ini dengan adalah ruangan nggak sebenarnya sih? loh, ruang itu Nah, kan asal katanya, ruangan itu asal katanya dari ruang. iya yang saya Mendapati kaidah buset. bahasa, ntar dulu saya jelaskan Gini dulu. gini gini Jangan gini. jangan terlalu terburu-buru. Gini Ruang gini. itu berasal dari Bentar, ruang akar katanya. Mau masuk Mendapat dong. bentar, bentar. sufiksasi ke Bro, dalam bro. kaidah bahasa itu artinya Oke. mendapat imbuhan. Jadilah ruangan. Ruangan itu Iya. dimaksud dengan Ruang konteks itu luar. omnipresent nggak menurut Anda? Aku izin dulu bentar, bentar. Ruang omnipresent. Ya Kan sudah, meliputi kenapa Anda segala harus bilang cuman kejadian. Jakarta, cuman ini? Saya bilang, yang saya tuju itu adalah ruang yang omnipresent, statusnya yang omnipresent loh. Makanya saya bilang, Bang, Jangan Anda harus bisa makanya. jelaskan perbedaannya. Saya kan tadi Perbedaan saya jelaskan apa? perbedaannya nih. Secara konseptual, ruang itu tempat terjadinya segala sesuatu. Sementara secara Memang. Itu kan yang tadi saya kontekstual, jelasin kan? Ya itu yang yang ini dijelasin. Makanya biar nggak Iya. kemana-mana gini aja Bang Roni. Simpelnya Bang Tadi saya Sabir udah jelasin itu, kayak begitu. Bentar, saya bentar. simpelnya gini Bang Bentis, Roni. aku Bentar belum, Ardan, ini aku bentar belum. Ardan. Woi. Biar dapat aja poinnya daripada capek-capek. Yang dijabarkan Bang Sabir itu begini kira-kira Bang Roni. Ternyata definisi ruang yang secara mendalam tadi itu memenuhi kriteria Tuhan tadi. Dia tidak serupa dengan yang lain. Dia omnipresent, maha hadir. Makanya dia pakai konteks ayat tadi. Dimanapun kamu menghadap, dia ada di situ. Aku menghadap ke Betul. atas, ruang. Aku menghadap ke belakang, ruang. Aku menghadap ke kiri, ruang. Jadi kita nggak bicara Jakarta lagi nih Pak. Nggak bicara Betul. ruangan. Ruangan Bukan secara bicara kiblat. filosofis. ruang kalau Anda Betul. bilang ngomong Bentar, bentar. Aku berarti minta bicara izin waktu terkait bentar. dengan sekat dimensi. Ya, bentar Bang, Bang Kalau Anda profil bilang merah. dimensi itu tidak bisa diserupakan, itu salah besar. Jadi Saya nggak rasa dimensi tadi Bang Roni. begini, Bang, Oh, boleh Bang masuk profil nanya merah. nggak Ada nih? yang dimensi nggak ada. Bang Izin masuk profil Bang. merah, Bentar ya bentar Kak ya. Sweet Ale, kita ke Bang Roni dulu biar dikit lagi biar selesai dulu untuk di Bang Roninya. Jadi permintaan Bang Sabir ke Bang Roni, bisa nggak Bang Roni bantah bahwa ruangan ini tidak bisa memenuhi kriteria Tuhan tadi? Nah itu dia, silakan. Sebentar saya masuk sebentar ya, Bang Roni. Jadi gini, kenapa alasan Sabar mengatakan bahwa Jadi, sebentar saya jelaskan dulu. Lanjut ya guys, gue sambil makan Jadi ya. begini, bahwa ya, untuk disebut sebagai Tuhan itu harus memenuhi prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa menyerupai ruang? Karena pada ayat lainnya diikat dengan sebuah konsep fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun wajahmu menghadap, kamu menghadap kepada wajah Allah. Sekarang di arah mana yang mana arah tersebut tidak terdapat ruang? Gitu maksudnya Sabar. Kemana arah atau di mana arah yang mana ketika kamu menghadap arah tersebut ruang nggak ada. jadi kalau pengertian dalam saya kasih pengertian dalam bahasa Arabnya ya. Kalau al-jiha, arah itu sesuatu menjadi petunjuk keberadaan sesuatu. Arah itu sendiri, jadi dia merupakan petunjuk keberadaan sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri. Jadi jangan dibalik-balik. Nah, makanya Bang Roni jangan terlalu terjebak ke dalam definisi konsep-konsep tadi. Makanya ku balikkan tadi ke poin tadi. Bisa nggak Bang Roni membantah argumen Bang Saber bahwa ruang ini tidak memenuhi kriteria Tuhan? Kalau bisa tinggal abang sajikan. Simple itu Bang Roni. Simple. Kajian dari Bang Saber nih. Bang Saber Ini mengatakan bahwa pengertiannya, ya, silakan. pengertiannya kalau secara agama ya, secara Al-Quran itu segala sesuatu itu akan binasa, termasuk seluruh alam ini. Sudah. Wah. Sebentar. Satu dulu ya. Anda sekarang biarkan saya sama beliau ini. Biarkan saya sama Ya. beliau ini. Mudah-mudahan beliau bisa bertahan dengan pertanyaan saya. Pertama, saya nanya sama Anda singkat kita tanya jawab. Nah. Menurut Anda ruang makhluk atau bukan, Pak? Ruang makhluk, Oke, pertanyaan kedua. Menurut Anda dalam pandangan Islam makhluk Allah yang terbesar itu apa? alam raya, alam makro. Siapa bilang alam raya? Yang bilang siapa? Jadi kalau Sebentar, bicara satu, coba jawab pertanyaan saya. Bahwa makhluk Dengar, Allah yang dengar. terbesar, makhluk Allah yang terbesar arsy, betul atau tidak?
Itu kalau bicara satuan. Loh, Kalau bicara secara keseluruhan, konteksnya keseluruhan, ntar dulu harus diingat. Jangan asbun. Kalau dalam pengertian Al-Quran itu, kalau as-sama saja itu berarti langit. Kalau as-samawat berarti langit-langit, mencakup segala bentuk. Bentuk apa saja kalau yang ada di langit-langit, langit, oke, bulan, bintang, langit-langit. planet, Oke, termasuk sebutkan seluruh dalil, lapisan-lapisannya. sebutkan dalil di dalam Quran ataupun hadis pada saat melewati langit ketujuh masih disebut sama. Jadi Ada? disebut dengan fauqa sab'a samawat. Mana? Langit ke-8 berarti. Bukan disebutkan sifat tingkatannya, tapi disebutkan Ya. sifat hakikinya. Bu. Jadi Masuk gak? Jadi sifat hakiki itu langit yang tidak memiliki batasan sama sekali. Karena batasan-batasan yang yang mampu dicapai oleh makhluk ya, lapis 7 lapis langit. Di atas itu baru disebut dengan al-arsy. Al-arsy itu tidak memiliki batasan yang diketahui oleh indra. Tidak bisa di situ. Anda tidak bisa menolak dan juga tidak bisa menerima bantahan itu. Oke, arsy itu bertempat atau tidak? Ya arsy bertempat lah. Yang jelas arsy bertempat. Oke, mana lebih besar arsy dengan tempatnya? Definisinya itu keliru. Mana lebih besar arsy dengan tempat? Sementara tempat itu dinamakan arsy. Bentar, arsy Di sama mana dengan itu tempat. arsy? Baik, Fokus baik. sama Jika arsy sama dengan tempat, lihat ya, perhatikan teman-teman pernyataan beliau. Jika arsy adalah tempat, apakah saya sekarang di arsy juga? Karena saya berada di tempat. Enggak. Surabaya Anda kok nggak adalah konsisten? tempat. Ntar Anda dulu, konsisten ntar dulu, dong. makanya dengar penjelasan. Surabaya itu tempat, Jakarta itu tempat. Kamu sekarang di mana? Yang saya tanya arsy. Bukan Jakarta, bukan Surabaya. Lah, arsy itu kan tempat spesifik. Bumi Tempat juga tempat spesifik, spesifik. baik. Gimana sih kamu? Ya, tempatnya Emang nggak ada tempat spesifik bagi makhluk? gimana? Udah putus di situ itu kayaknya Bang Saber, agak sulit soalnya. Bang Roni, kita Bukan oper agak dulu ya, Bang. sulit. Emang Oper dulu, si enggak? Saber ini Kita oper dulu cara Bang Roni. mendefinisikannya agak Yang lain keliru, juga agak mau ngomong kacau soalnya, gitu. Bang Roni. Agak Yang lain, lompat-lompat. iya nggak Ada apa-apa. tempat yang Mengambil besar, mengambil ada tempat yang literatur nggak kecil. sesuai dengan referensi otoritatif, akhirnya ngelantur. Nggak ngelantur, Cara Bang. mendeskripsikan. Contoh Kalau- aja kalau secara dalam tradisi ilmiah itu teori Big Bang masuk ke situ menjelaskan bahwa awal mula alam tercipta, ruang ini tercipta, ekspansi ruang dan waktu. Itu gimana sih ceritanya kalau ruang punya awal? Gampang itu Bang menjabarkannya dengan penjelasan Bang Saber. Pertanyaan jadi kayak gini. Abang tahu Kalau kan ruang semua, punya kalau awal, dalam ntar dulu, kalau dalam ntar sains. dulu di sini Oke, diskursusnya. nggak apa-apa. Di sini Ya karena diskursusnya. abang yang bawa Big Bang. Justru Nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan. Nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan Ya. Bang, pelan-pelan nih. Oke, Abang baik. tahu kan dalam teori Big Bang semua diawali oleh singularitas. Coba pertanyaanku sama Abang. Ketika kita melihat singularitas, bayangkan dia titik kecil. Singularitas ini di suatu tempat nggak? Ada nggak tempat yang menaungi singularitas? Tidak bisa dibilang di satu tempat. Jadi gimana? Singularitas berada di mana saat itu? Di Bekasi, Bang. Tidak bisa didefinisikan karena kita tidak punya kemampuan untuk mengobservasi. Ada Coba, rasionalitas Bang. Bro Advent, ini ada dari tadi nih, Sweet Cell mau nanya Jadi katanya. begini, Silakan. nggak apa-apa. kita jangan halu. Bentar dulu Pak Roni, Gitu. bentar Pak Roni. Itu batasannya. Coba ini kasih batasan kesempatan kita. juga lah sama teman-teman yang lain lah ya. Kita Coba, operasikan silakan. dulu ya Bang Saber ya, biar nggak itu aja ini argumennya. Iya, coba silakan Mbak Sweet Cell. Maksudnya, Silakan saya jelaskan Bang. dulu. Mbak Terima Sweet kasih, Cell, sampaikan Bang saya Saber. ditanya, ntar Bang dulu Roni saya gantian dulu. ditanya, makanya saya Ini jelaskan masih- dulu. Bang, Ya, Bang, gantian Saya dulu Bang. jelaskan dulu. Ini room bersama soalnya Bang Roni. Tidak room Iya, sendiri. ntar maksudnya kan tadi Anda kan nanya sama saya. Iya, terus nanti saya- Anda jelaskan setelah Mbak Sweet Cell ya, Pak ya. Dulu, Setelah Mbak Bang, Sweet Cell gitu, Anda gitu. bantai saya. Anda bantai saya boleh. Silakan Mbak Sweet Cell. Oke, kita bisa sepakati dulu nggak sih justifikasi dulu di awal kriteria Tuhan itu tuh nggak berubah gitu. Dia selalu nggak berubah, dia immutable stability atau ketidakberubahan gitu. Bisa nggak sepakatin kalau Tuhan itu sesuatu yang nggak berubah? Syarat Boleh. Tuhan ya. Boleh? Oke, silakan Bang Saber. Bisa nggak Bang Sabar? Bisa. Oke, kita udah sepakat ya Tuhan itu nggak berubah gitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan konteks ruang itu Tuhan, itu tuh bisa aja karena kan nggak ada yang serupa dengan Dia. Jadi mau apapun orang menyerupakan itu tuh boleh-boleh aja. Tapi menurutku, oke, ruang itu Tuhan.
tapi jangan bilang Tuhan itu ruang. Misal ada lagi yang menyebut, oke, energi itu Tuhan, tapi jangan bilang Tuhan itu energi. Itu kan kosakata yang berbeda ya. Ketika kita sudah menyepakati bahwa Tuhan itu nggak berubah. Oke, kita masuk ke ruang itu Tuhan gitu. Dalam filsafat tuh itu disebut relasi identitas gak sih? Kalau kita kaitkan Tuhan itu ruang versus Tuhan, ruang itu Tuhan, itu tuh sama aja kayak kalau A sama dengan B, B sama dengan A. Sedangkan itu tuh bukan sesuatu yang seperti itu. Itu tuh gimana ya? Aku bilangnya itu tuh cuman metafora dari sesuatu. Tuhan itu bukan harus A sama dengan B, Tuhan sama dengan ruang, itu tuh bukan. Karena udah jelas kan ayatnya, Tuhan itu nggak serupa dengan apapun. Makanya kita mau serupakan dengan ruang, dengan realitas, dengan energi, itu boleh-boleh aja. Gini Itu Mbak adalah Cica. Tuhan. Tapi jangan Ini bilang itu tuh kenapa harus jangan bilang gitu. Ini syarat yang belum disepakati. Bahwa oke. nggak ada binary yang di oposisi. Oposisi biner nggak ada di sini. Jadi Oke. ruang adalah Tuhan sama dengan Tuhan adalah ruang. Dalam hal ini, dalam mazhab ini, kalau mau digugat mazhab ini, sebutkan apa yang tidak dimiliki ruang, terhadap Tuhan. Apa? Oke, saya jawab ya. Boleh nggak? Silakan. Oke, kalau Sabar membawa kalimat ayat laisa kamitslihi syai, sekarang ruang itu syai atau bukan? Dua status dia. Kalau dia termasuk syai, maka dia Dengar. bukan Tuhan kan? Kan laisa Jika Allah bukan termasuk syai, lalu bagaimana dengan zahir? Zahir Allah itu kan- syai. Allah zahir. Di Quran ada. Allah kan di Al-Quran nggak ada yang mengatakan bahwa Allah itu syai. Tetapi di Quran ada Allah katakan bahwa dia zahir. Zahir itu kan syai. Zahir itu sesuatu yang jelas bisa Itu udah terima sesuatu ya. tuh. Itu udah sesuatu. Enggak. Maksudnya Loh, itu ana katanya. Allah itu zahir. bentar ini salah. Tapi bisa nggak, Bang Sabar, jadinya Jangan bisa nggak? dipotong dulu, sweet saya ini belum kelar, aku mau kejar-kejaran ini. Oke gitu, kita nggak mempostulatkan A sama dengan B tadi ya, Bang Sabar. Tapi artinya ruang itu bagian kan, bagian dari ciptaan. Enggak. Bukan. Dia bukan Oh, ciptaan. enggak Dia juga pencipta. ya. Dia pencipta. Ruang itu pencipta. Bisa. Iya, pencipta. Tapi ruang itu kan, bukan, kita kan udah sepakatin Bang Sabar. Wadah loh. Sabar dulu. Tuhan Guys, itu nggak Bang Raka, berubah. sabar dulu. Gimana nih? Tuhan itu kan nggak berubah. Sedangkan ruang, Tuhan itu nggak berubah. Sedangkan yang namanya ruang dia mengembang, dia berubah. Enggak berubah. Gimana Siapa yang bilang ruang kesepakatan berubah? awalnya dipertanyakan nggak? Bukan, itu masih gini. Jadi ekspannya alam semesta, catat ya. Itu bukan fakta ilmiah, catat. Bukan fakta ilmiah. Yang fakta ilmiah apa? Jarak yang berubah. Jarak yang berubah. Dari satu planet kepada planet yang lain. Dari satu galaksi kepada galaksi yang lain. Sehingga terciptalah teori bahwa alam semesta ini mengembang karena ada perubahan jarak. Yang berubah itu jarak, bukan ruangnya. Perubahan jarak itu, yang berubah jarak. Jarak itu kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Jaraknya yang berubah, bukan Teori ruangnya. dari mana Bang Sabar? Buset. Teori. Coba rumus jarak apa, Bro? Rumus jarak. Bang, kamu Ntar tahu dulu dari teori mana, dari- Ron? Jadinya ruang itu hasil kan, sedangkan Tuhan itu asal. Loh, Iya, ini sebentar. orang ini Sabar, bilang Bang teori Sabar. dari mana? Coba Pak Roni, rumus jarak apa rumus jarak? Malah ngapain kita kembali bahas rumus juga Bang Sabar gara-gara Bang Roni. Ih, udah enak tadi pembahasan. ngomong nggak bertanggung Ntar dulu, saya jawab, tanya main dulu. bilang ngawur-ngawur gitu. Saya tanya dulu, ini teori ekspansi planet ini maksudnya gimana ceritanya? Yang berubah. Bukan Bang Sabar, Bang Roni. Makanya nanti dulu Bang Roni, Abang simak dulu. Yang ngomong itu si Sweet, dia yang bicara expand, bukan Bang Sabar. Bang Sabar malah membantah. Amatilah Bang alur ininya debatnya. Kan yang ngomong si Sweet. Ya, Si Sweet kan Bang Sabar ngomong. ruang itu harusnya Izin berubah dong, kan masuknya berkembang. Membantah teori Big Bang. Yang berubah itu jarak, guys. Bang Sabar, Makanya, oke, lanjut aku Bang setuju. Sabar Yang sama berubah Sweet. itu jarak. Nanti Aku dulu, boleh ya, masuk silakan. gak? Oke, yang Silakan. berubah itu adalah jarak. Nah, tapi akhirnya ketika kita bilang jarak itu tuh yang berubah itu jarak, bukan ruangnya.
itu kayak ini enggak sih? Kayak akhirnya nggak transenden tuh, kontingensi jadinya. Kok kontingensi gimana? Karena jaraknya kan terjadi ada jarak tuh karena ada ruangnya ini. Mm-mm. Jadi kalau kita pakai bahasa sederhana tuh ya ruang itu hasil, kalau Tuhan itu asal. Jadi kita membatalkan ke transcendernya itu, beyond everything-nya itu. Loh, justru ruang itu transcendence yang faktual sifatnya. Jadi bukan transcendence yang pada wilayah konsep lagi. Ini sudah masuk kepada wilayah yang sifatnya fakta gitu loh. Fakta, dia itu memang beyond of everything. Gak ada yang bisa lewat dari ruang tuh apa gitu. Gini loh, setiap mazhab itu ya, bahkan mau dalam kaidah usul nih, itu belum ada yang berani mengungkapkan apa sih Allah itu. Paling mentok zat, asma, wasifat, paling mentok itu. Hadir nih mazhab yang bertanggung jawab. Kalian ini prematur, primitif gitu loh. Ini udah jelas nih, Tuhan adalah ruang. Salah, gugat, ayo gugat sekarang. Gugat lah. Nah, oke. Aku boleh jump in nggak? Bilang salah ya, Oke, sebentar Bang Teh. aku boleh aja bilang Tuhan itu ruang, ruang itu Tuhan, tapi jangan bilang Tuhan itu ruang. Aku cuma mengugat gitu kan. Kenapa? Bukan aku Kenapa bisa menyalahkan. jangan? Kenapa Oke, bisa it's ada okay. jangan itu? Cuman tapi Sweetel Seven belum sanggup untuk menjabarkan kriteria yang diminta Bang Saber. Sebutkan kriteria ruang yang tidak memenuhi kriteria Tuhan tadi yang disebut Bang Saber. Itu Jadi loh. kalau kamu cuma bilang aku nggak sepakat nggak apa-apa, tapi butuh reason kan gitu. Bang Saber cari betul. reason di sini. Maksudnya itu Kita loh. belum dapat reasonnya. Kita ke Bang Makanya- Haji, Bang Saber nggak apa-apa ya. Haji Gladiator ya, biar bergerak ini percakapan. Dibantah aja, emang kalau ruang itu syai atau bukan? Itu kan udah dijawab tadi sama Bang Saber soal Ruang syai. itu punya dua status, dia syai, dia zahir dan batin. Oke, gini aku ingin Gimana yang berpendapat. dikatakan? Sebenarnya aku pengen kontra, tapi nggak karena bisa itu, donat Bang sudah Sabar. diberikan, akhirnya saya dukung Saber nih. Jadi gini teman-teman, Wes, kita itu dulu. oke. Kenapa bridgingannya seperti itu? Tunggu dulu. Kok gitu? Sebenarnya saya mau bridgingannya di sini? kontra, tapi pas ini tiba-tiba Bang Teh memberikan ini. Kalau saya kan punya adagium, yang berkuasa Oke, silakan. adalah yang support paling banyak. Tapi ini Oke, gini silakan. teman-teman semua ya. Berbicara ruang, kalian ini sering miskonsepsi. Ruang di otak kalian tuh apa yang terlintas? Ruang itu ada banyak jenisnya. Ruang fisik, mental, sosial, abstrak, relasional tuh banyak. Jangan dicampur-campurin. Ini mendukung nih narasi Bang Saber nih. Jadi kalian ini nggak ngerti. Kalian tuh berbicara ruang definisi apa? Dan gini, ini pertanyaan menarik dari Semper tentang yang Laisha Kamislian. Bagaimana sesuatu yang tidak kita pahami itu diberikan paham dengan apa yang kita pahami? Nah, makin bingung nggak kalian? Dia bilang dia tidak serupa dengan kita, tapi penggambaran dia itu serupa dengan kita. Ini gimana konsep manusia? Gimana teman-teman teistik ini nih? Ini kami sebagai pandangan naturalisme nih, gimana silakan? Oke, dijawab ya. Ruang yang dimaksud cyber itu sama dengan pandangan Isaac Newton bahwa ruang itu wadah, panggung ya. Tapi di satu sisi lain, dalam relativitas, ruang itu digambarkan sebagai kain. Nah, gimana itu? Dalam relativitas juga, energi itu bisa mempengaruhi ruang. Kok ada Tuhan bisa dipengaruhi itu? Saya bacakan ya. Bahasa Inggris yang salah saya. Specetime tels meter how to meter tel specetime how to curpe. Nah, ruang waktu memberitahu materi cara bergerak. Materi memberitahu ruang cara melengkung. Selesai. Selesai Itu sudah. itu Itu Ardan. Tadi kan Einstein udah itu yang dijelaskan bilang, sama bukan Bang saya, Saber bukan itu, saya Ardan. yang bilang Modul- bilang specetime itu Einstein ya, yang bilang specetime. Oke. bukan Nggak, saya. sebentar. Tapi tadi udah dijawab sama Bang Saber. Kan kamu kan Benar. menggunakan bayangan si ini kan, si Einstein kayak membuat jaring-jaring seolah-olah dia melengkung karena massa dari sebuah planet yang begitu besar, semakin besar dia semakin besar lengkungannya. Pertanyaannya Ardan, itu pun terjadi di dalam ruang. Harus ada lagi wadah yang meliputi itu juga. Yang dibahas Bang Saber, ruang yang meliputi ruang. Jadi segala apapun yang terjadi, entah kamu lagi bicara ruang yang melengkung, ada ruang juga yang meliputi ruang, yang melengkung. Yang meliputi ruang lah. Betul, makanya aku pakai tadi Berarti contoh tasalsul dong.
Makanya tadi aku pakai contoh singularitas tadi, Ardan. Gak mungkin singularitas bisa terjadi kalau nggak ada ruang yang meliputi. Karena nggak mungkin ada zat atau materi yang ada tanpa ada ruang. Itu yang dikatakan Bang Sabir yang susah dibantah. Lah terus Tanpa ruang nggak mungkin itu Kalau ada. gitu ruang mana kenapa, ini yang mau kenapa? dijadikan Tuhan ini? Soalnya ruangnya diliputi. Ruang Ruang lagi yang ruang yang paling, mana ini? ruang yang pertama. paling fundamen, yang paling meliputi semuanya. Oh, berarti Yang bukan paling ruang kita ini meliputi ya. semuanya. Nah, itulah yang Bang, dimaksud bang, Bang bang, Sabir. bang. Bang, ruang di dalam ruang. Terus kenapa selalu berhenti di Tuhan gitu? Kenapa itu? Harusnya ada di atas Tuhan lagi kan? Ini ngomong apa lagi orang ini? Gak apa-apa, kita Kan serahkan tadinya aja Bang ruang, Haji, gak apa-apa. ruang. Terus Tapi ada ruang setidaknya dia lagi. ngasih pertanyaan baru. Ya, Sebab silakan Bang akibat Haji. loh, sebab akibat. Ya, silakan. Kenapa sebab akibat itu berhenti di Tuhan gitu? Kayak gitulah. Oke, kita serahkan ke Bang Sabir. Silakan Bang Sabir, mana tahu mau dijawab. Silakan. Aku nggak gini, bro, mau ditanya atau mau nggak dijawab? Pasti bingung macet. Jadi gini, bro. Jadi gini teman-teman ya. Yang penting tugas kita adalah menggugat bahwa ada hal yang tidak dimiliki ruang dan itu ada pada Tuhan. Pertama begini, Tuhan itu yang paling terkenal dari Tuhan, yang paling terkenal nih pada Tuhan itu adalah dia tidak bergantung kepada apapun. Tidak bergantung pada apapun. Oke. Ruang bergantung pada apa? Tapi ruang, Ruang tidak bergantung mencipta. kepada dinamika hukumnya, toh. Yang nggak tahu. Ruang kan tidak mencipta, Gimana itu, Ruang bergantung kepada dinamika hukumnya. Cepat banget bilang ruang nggak mencipta, buset. Yang diciptakan ruang apa jadi, Ruang itu menciptakan dengan logos, dengan energi. Tuh, nah ini sebentar, ini teman-teman Terus dia blunder energinya ya. dari Satu mana? donat saya bantah, satu donat saya bantah. Lanjut. Gitu loh. Apalagi ruang Itu maksudnya gimana, Bang? Ruang menciptakan dengan energi. ya. ruang menciptakan energi. Ya. Tapi prinsip energi sendiri itu Tuhan delta- menciptakan dengan kalam nggak? Iya, tapi kan energi Ya itu sudah. delta U Apaan? equal Q Bisakah minus W. Tuhan menciptakan sesuatu tanpa kalam? Ya, tapi kan energi kekal, Harusnya dia nggak dicipta, Loh, sejak kapan kalam itu nggak kekal? Kalam itu juga kodim aja. Buset. Ya, kalam kodim. Kalam sifat Iya. Tuhan. Makanya kodim. Ya, energi sifat ruang. Berarti ada dualitas yang sama-sama kodim dong. Ya, berarti Tuhan maksudnya- kita benar dua. Waduh, sama-sama kodim. Gimana energi bisa ada Bang? Simpel, maksud Bang Saber, simpel itu. Gimana energi bisa ada kalau nggak ada ruang? Terbantahkan kekekalan energi kalau ruang itu nggak ada, gitu loh Bang Ardan. Eksistensi energi itu unsurnya tidak bergantung kepada ruang, menempati iya, Waduh. eksisnya nggak bergantung. Tuhan sama dengan ruang, logos atau kalam sama dengan energi. Itu aja sih persamaannya. Di mazhab ini ya, di mazhab ini nih, di mazhab Energi sesat kekal ini. nggak? Loh, sama dengan kalam, kodim dia, Pak. Kodim, tahu nggak kodim, Iya, Pak? berarti kan ruangnya kodim, energinya kodim, berarti Kodim, dualitas kodim ini Tuhan semua dong. Belajar unas substantia tres personae. Masuk nih Injil di sini. Masuk nih Injil. Rebel. Oke. Belajar satu substansi, 3 ajas fundamental. Apa itu? The Father, Son of God, and Holy Spirit. Oke. Jadi Aku Dexter Morgan sih. ada Elohim, ada ruah Elohim, ada nafas Elohim. Bayangkan tuh. Jadi banyak lagi nanti dia turunan-turunannya. Tapi aku bukan panteisme. Aku nggak menganggap materi Tuhan. Enggak, materi bukan Tuhan. Itu Yang gimana, Tuhan Bang? itu Ntar cuman dulu, ruang ntar doang. dulu. Saya Materi kritik tidak itu dulu. diciptakan, berarti ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan bergeraknya ini. Ada sesuatu. Sebutkan Iya, satu Bang. keadaan yang tidak yang di mana ruang tidak bertanggung jawab. Mana? Apa? Materi, Keadaan atau materi, kejadian? materi. Ya kan di dalam ruang, Pak. Gimana sih Iya. Bapak ini? Gini. Ibaratnya Iya. materi itu hadir di dalam ruang, tapi ruang itu nggak tahu bahwa materi itu tiba-tiba hadir Kata sendiri. siapa? Ruang nggak tahu, Pak. Duh, ruang nggak tahu soalnya materi Buset, kan tidak Ruang, diciptakan. ruang kan nggak bisa menciptakan energi. Buset. Itu Terus siapa yang menciptakan energi? energi kekal nggak Ya nggak dicipta. tahu.
Nah kan? Emang kamu bisa jawab? Bukan Emang kamu bisa begitu. Loh, jawab? kok makanya jangan buru-buru, ruang nggak bisa nyiptain energi. Emang siapa yang Aduh. nyiptain energi? Ya Nggak sudah. gitu cara Tanya, bertanya. emang kamu bisa Kita jawab? kita tagih. Kayak Kamu Kita bisa saya jawab? tagih. ngomong sama Kita sapu Emang aja, emang ngomong ruang sama bisa sapu. menciptakan Satu-satu energi? dulu, satu-satu Ngomong dulu sama guys. sapu aja dah. Bang Ardan, Buset. sabar Bang Ardan. Kita ke Raka dulu Bang Ardan. Kita kejar nih Raka. Ya biar aku luruskan. Gini loh Bang Raka. Kenapa Bang Sabir menyatakan hal itu atau memberikan kesimpulan seperti itu? Karena ada rumus di belakangnya. Rumusnya seperti ini, sederhana kok. Tidak mungkin energi ada jika tidak ada ruang. Nah sekarang saya tanya ke Bang Raka. Bisa nggak Abang kasih tahu sama kami, ada satu energi, entah itu energi kinetik atau energi apapun, yang ada di luar ruang. Itu pertanggungjawaban Bang Raka. Silahkan. Diberikan waktu 40.000 tahun. Udah lah, macet itu anak tuh. Pertanyaan saya kok Ngobrol sama sapu aja lah udah. Dah. Minum ini kawa-kawa. Kasih ke Jadi saya dong. jelas apa? Saya mau tanya Kawa-kawa tuh Messi, Amir Bang. sih. Lebih Mau mahal tanya kawa-kawa dulu tuh Amir. ke Bang Oke. Sabar. Kawa-kawa dong, kawa-kawa nggak ada obat dong, buset. Iya, sorry, sorry. Kawa-kawa naiknya cakep dia. Oh iya. Maksudnya After gitu loh, Raka. effect-nya Cara menyala. Bang Sabir Iya, itu jangan aku- terlalu 4 harfiah sehat, banget, Raka. 5 kawa-kawa, oke? Pertanggungjawaban logik Jangan, di gini, belakangnya. Apa silahkan. Halo. Kalau ditanya Sabar kayak Bang tadi, Roni, masih waktunya Raka ini Bang Roni. Sabar Ya, Bang Roni. oke. Iya. Lanjut. Silakan Raka. apa tadi pertanyaannya? Tidur aja, tidur. Udahlah, jangan wasting time lah. Lupa. Buset. Tidur aja, tidur. Ya, siapa tadi yang buset, panjang Pak kisah ini, Pak. Janganlah gitu. Raka kalau nggak cukup kuat untuk menggugat Bung Cyber, kita gantikan sama yang lain ya, karena Iya, kita butuh argumentasi yang kuat ini, bukan orang bingung. Kita tidak butuh orang bingung di sini. Ayo Raka, perkuat argumenmu biar nggak dikira bingung. Oh, aku Aku aja ada, sebagai aku ada. moderator lelah Ada. ini Raka. Ada ini, ada suatu entitas yang menciptakan ruang itu, yaitu entitas Raka tahu dari mana? Ya aku buat apa namanya, ruang. Kan tadi Bang Sabar bilang ada ruang Ya. di apa? Tarik nafas aja Raka, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ruang di luarnya ada ruang lagi, begitu kan? Oh. Gimana sih? Beda lah. Kita ini gini. Lupa. Gini, Bung Raka. Enggak, aku bantu Raka Dia mau bawa aja. kemana? Nggak apa-apa Bang Saber. Dia mau Coba, bawa coba, kemana? coba. Ulangi lagi, aku lupa. Silakan Raka. Tanggung jawab dulu ini, energi ini kenapa bisa-bisa hadir di dalam ruang? Tanggung jawab ini, ruang nggak mencipta energi, tapi tiba-tiba energi ada. Sebentar. Ini Dengar. topiknya kan tentang Tuhan, teman-teman. Sama ya. dengan kenapa Sebentar, Bang Sabar, Seber. Bang Haji. Sebentar, Bang Seber. ini sekarang aku Sebentar, tanya sama sebentar. Bung Ardan. Kenapa Abang, Allah punya sifat, Bung Ardan? Bisa dijawab nggak? Enggak, ini Kenapa penting Allah nih punya sebentar. Allah mana Teman-teman, ini kan Nggak kita tahu bahas Allah yang tentang mana ini. Tuhan. Takutnya Allah Subhanahu wa Saya mau Ta'ala. tanya nih, Bang Kasih love Sabar. oren dong. Kasih Sabar, love Bang oren Sabar. biar room yang nggak rungkat. Itu tadi nih. Bang Kasih Sabar love oren. bilang zahir itu ya, zahir. Allah tuh katakan zahir ya dalam surat Al-Hadid. Apakah ruang itu zahir menurut Bang Sabar begitu? Banget, Kalau banget. memang iya, oke. Lalu batin itu apa? Ruang juga, dia batin juga. Lah, kok ruang juga gimana? Loh, Coba gimana jelaskan. sih? Begini, Dia punya begini, dua begini, status. bentar Ini ya. Catat ya. Apa bukti bahwa ruang itu zahir? Ditemukannya rumus jarak kecepatan dikali waktu, betul? Ya, Oke. saya tanya batinnya ini. Ya, oke. Apa yang membuktikan ruang batin? Bahwa ruang itu hadir bukan hanya pada realitas, tapi pada wilayah-wilayah mental. Oke? Pada wilayah-wilayah abstrak juga selalu hadir. Coba kita buat satu wilayah abstrak. Apa misalnya wilayah abstrak? Imajinasi. Apalagi Lah, alam. Loh, iya. itu secara ayat terbantah loh. Loh, Bang gimana sih kok Seber. terbantah? Karena kalau secara ayat kan itu wal awalu ya kan, wal akhir wal dohir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kan penegasannya wa huwa bikulli syai'in alim dia di sisi batin itu. Iya, di mana yang nggak Nah, cocoknya? tentang huwal awal ya, yang mana kalau mengikut daripada Asuna atau Baginda itu Loh, memang ruang dikatakan tidak berawal dan tidak berakhir kan? iya.
Kalau mengikut Jangan daripada ngarang baginda, sendiri ya. laisa ma'ahu Wahwa ghairu sesuai qablahu. dengan Bang Ardan, biarkan ngalir dulu Gimana Bang Bang Ardan. Ardan? Sabar. Gak apa-apa Bang Fulan, gak apa-apa. Tadi udah Enggak, bagus. ini Bro Ardan juga pakar lugoh ini ya, nahu sorok balagoh bayan mantik Ya, cilik siap. cilik. Iya, iya, saya Silakan, tahu kok. silakan. Suka nyimak Langsung saya. ngalir aja, Bro silakan. Ardan. Silakan Bang Fulan. Iya, kalau menurut redaksi hadis kan begitu, laisa ma'ahu ghairu qablahu. Dia tuh ada sebelum dia ada tak diawali begitu kan, wal awalu. Baik ruang, waktu, materi, Azali. bahkan ketiadaan itu nggak ada. Ya terus poinnya apa Bang? Bingung kita ini. Maksudnya gimana? Ya, yang Apa saya yang tanya mau itu batinnya loh begitu. Jangan-jangan Abang punya definisi sendiri. Batin itu apa menurut definisi Abang? Lah, justru saya tanya loh. Kok tanya balik Bang Sabar? Lah gimana? Tadi saya udah bilang batin itu wilayah abstrak. Oke, gini aja Bang Sabar. Salah kan? Salah. Kalau Oke, memang yang benar katakan gimana? Enggak begitu loh Bang Sabar. Enggak, Oke, gini loh. coba saya Gini loh, minta ya. dijelaskan tentang itu aja ruang. Kalau memang itu Enggak. Jangan terjadinya dulu gimana kemana-mana itu, Bang. Biar satu-satu kita pecahin dulu. Ah. Bagi sabar. Bahwa status batinnya ruang itu dia hadir pada wilayah abstrak, bukan hanya wilayah konkret. Konkret itu zahir, abstrak itu batin. Oke. Salah kata siapa yang ngomong tadi nih? Bang Fulan. Yang benar gimana wahai Bang Fulan yang batin itu? Silakan. Lah saya di sini buat nanya loh, bukan untuk menjelaskan atau menjawab begitu, Bang Sabar. Jawaban saya benar atau salah? Ya saya terima begitu. Cuman saya Salah, nanya jawab. lagi, Mau nanya lagi. Silakan. yang abstrak itu bagaimana maksudnya sampai melahirkan shit. zahir begitu? Maksudnya sejak kapan yang batin melahirkan zahir? Maksudnya gimana ini? Belakang secara itu kan begitu. Gini. Bang Fulan, coba aku minta tolong sama Bang Fulan sekarang. Coba bayangkan, bisa nggak Bang Fulan mengimajinasikan Bang Fulan lagi main PS sekarang? Bisa nggak Bang Fulan? Coba minta tolong bentar Bang Bisa Fulan. itu, bisa. Bisa nggak Bisa. mengimajinasikan? Bisa ya? Bisa ya? Iya bisa. Begitu. Nah, ketika Abang mengimajinasikan itu, secara nggak langsung, Abang sudah memvalidasi bahwa imajinasi Abang sudah membentuk ruang secara nggak langsung. Kenapa? Karena ketika Abang main PS, ada ruang lingkup di situ yang meliputi Abang lagi main PS. Itu maksud Bang Sabar. Simple banget itu Bang. Iya berarti begitu kan? Iya berarti Nyambung kedudukannya Ini nggak kalian yang nyambung loh itu. Bentar, bukan Bang nggak Sabri nyambung. dikit Kalian- lagi ya. Silakan. Dikit lagi ya. Aku tuh kayak udah mulai setuju nih Tuhan ruang gitu. Bentar lagi syahadat nih. Nah, kalau ruang, oke, kalau Waduh. ruang itu, kalau ruang definisi itu meliputi apa aja, ya aku oke-oke aja gitu. Tapi masalahnya di realitas, ruang itu tuh berbeda-beda definisinya Bang Sabar. Ada yang ruang itu terikat sama jarak, ada dengan waktu, harus ada sesuatu gitu. Sedangkan berarti Tuhan ini terikat. Nah, pertanyaannya tuh Benar. kayak oke, ruang itu Tuhan. Jadi masuk gitu kalau kita definisikan ruang Tuhan, tapi jangan bilang Tuhan itu ruang. Karena apa? Karena nggak serupa dengan apapun yang Iya. yang kita Paham. omongkan. Bentar dulu Bang Sabar, belum selesai. Barber. Cewek ini cewek. Nah, terus Soalnya aku udah mulai marah. kan aku jadi lupa kalau dipotong. Oh ya sorry. Nah, kan? Iya, ulang lagi ya ini dari awal. Kalau ruang itu Tentang jarak tadi jarak. Iya, oke, kita definisiin, oke lah, definisi ruang kalian itu yang bisa mempostulatkan Tuhan itu karena dia meliputi apa aja. Oke, itu bisa diterima, tapi definisinya, definisi ruang di realitas itu berbeda-beda. Ada yang harus terikat jarak, ada yang harus terikat waktu. Ruang, jadi pas gitu ketika kita bilang oke, ruang itu Tuhan, tapi jangan bilang Tuhan itu ruang karena kita udah sepakat dia nggak serupa dengan apapun yang kita sebutkan. Nah, ketika ruang itu dapat digunakan sebagai analogi untuk memahami keberadaan Tuhan yang meliputi segala sesuatu, ya tidak identik gitu dengan ruang yang melampaui seluruh kategori fisik. Karena keinginan Bang Sabar untuk menyamakan Tuhan itu sebagai sesuatu yang muncul karena kita membutuhkan apa ya? Oke, intuisi Bang Sabar itu valid untuk sekarang ya, valid. Tapi formulasi ruang sama dengan Tuhan itu tuh analogi, bukan suatu hakikat yang Betul. Bang Sabar paling benar gitu. Paham nggak? Betul. Ini saya Setuju, bilang setuju. hakikat, saya kasih faktanya. Dengar ya.
Jadi jangan karena definisi bahwa itu bisa membatalkan realitas. Catat, definisi tidak pernah memberikan efek pada realitas. Sekali lagi, definisi tidak pernah memberikan efek pada realitas. Saya kasih contoh. Kalau badan Anda dicor oleh semen, badan Anda dicor, ini sederhana saja. Fakta sunt potentiae verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Jangan definisinya. Kalau badan Anda dicor, Anda bisa bergerak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa bergerak? Nggak ada ruang. Bahkan Anda masih hidup, punya energi. Nggak bisa bergerak Anda. Karena nggak ada ruang. Sehingga apapun yang ada di alam semesta ini, kenapa bisa eksis, bergerak, dan berubah? Karena ada ruang. Itu yang saya simpulkan, oh ternyata Tuhan adalah ruang yang memberikan izin kepada setiap eksistensi untuk bisa ada. Untuk bisa tetap tetap eksis gitu loh. Gitu. Simpel itu. Jadi jangan definisinya Enggak, ruang Bang adalah Sabar. Tapi itu RUNG. membatalkan dong. Berarti Tuhan itu nggak serupa dengan apapun. Sedangkan kita udah menyerupakan oh ruang gitu. Membatalkan Bentar, ayatnya nggak? bentar saya mau sanggah pernyataan Bang Sabar nih. Aduh, bentar dulu Maksudnya dong, Bang gimana Roni. tadi kalau Belum kita dijawab dicor, pertanyaanku ya. Sabar Dah. dulu Bang Roni, sweet cell-nya masih keberatan kalau Abang potong. Dia keberatan. Dia bilang tadi bentar dulu katanya. Berarti kasih waktu lagi. Silakan sweet cell. Bentar sekarang, bentar dulu. Sabar Bang Roni. Nah, Masih itu jadi membatalkan nggak? Aku tuh cuma nanya, membatalkan nggak ketika kita bilang, oke Tuhan itu nggak serupa dengan apapun. Jadi apapun yang kita serupakan, itu tuh nggak serupa, tetap nggak serupa. Serupa dengan apa sweet cell? Itu yang ditanya Bang Sabar dari awal yang nggak kamu jawab-jawab. Ya boleh ruang aja mirip- menyerupakan apapun, tapi Apa contoh-contoh? tetap aja itu nggak serupa. Karena kalau kita bilang itu paling serupa, ya kita membatalkan ayat tadi dong, nggak serupa dengan apapun. Nggak, jangan ke situ dulu. Ruang itu apalah yang mirip dengan ruang? Coba silakan kamu jawab. Apa yang Enggak, mirip? aku kan udah bilang, aku setuju dengan ruang itu meliputi segala apapun itu. Itu aku setuju, tapi di realitasnya beda-beda, Bang Adventis. Di realitasnya beda-beda. Apa yang Iya, karena beda-beda? ruang itu ya beda-beda. Ada yang bilang ruang itu ada jarak gitu, ada waktu yang terikat gitu. Nggak bisa Itulah kita yang dibantah samakan. Bang Sabar. Definisi tidak membantah realita. Realitanya Iya, ruang iya. segala sesuatu. Aku cuma nanya, makanya aku tanya lagi, kita menggagalkan ayat itu nggak ketika kita menyerupakan dengan bahasa kalau Bukan Tuhan ayat itu itu, ruang. ayat itu untuk ruang loh Mbak Sweet Cell. Oh Ayat iya itu tuh kah? untuk Tuhan itu. Karena Tuhan adalah ruang. Jadi ayat itu memang untuk ruang. Dia nggak serupa dengan Enggak, apapun. ayat itu nggak serupa dengan apapun. Jadi apapun yang kita serupakan itu nggak serupa tetap. Betul. Boleh Oh, aja begini. intuisi Betul. Bang Sabar tuh bisa paling valid untuk hari ini ya, Bukan, paling bukan, valid bukan. gitu. Betul, Allah betul. di ayat itu, Allah tidak serupa dengan apapun, betul? Betul. Oke. Allah adalah ruang dalam mazhab ini. Catat ya. Berarti ruang tidak serupa dengan apapun. Betul? Betul? Betul. Halo? Betul? Betul nggak? Iya ya, ruang nggak serupa dengan apapun, tapi dia Sah. ada ikatan jarak waktu itu yang di definisi yang lain, Bang Sabar. Ada jarak dan definisi tidak membatalkan realita, saudari. Oh, balik lagi ke situ ya. Loh iya, kenapa gini loh? Dengar ya, jarak itu hanya alat, hanya rumus untuk menjelaskan bahwa di antara satu materi dengan materi yang lain ada kekosongan, ada gap di situ. Nah, kenapa jarak tercipta? Karena ada ruang. Sama dengan kenapa alam semesta ini bisa ada? Karena ada Allah. Dalam kitab suci, catat. Kan gitu. Nah, maka harus dibalik lagi tadi argumenmu sweet cell. Bukan ruang yang terikat oleh waktu, tapi waktu dan jarak lah yang terikat oleh ruang. Mereka lah yang membutuhkan ruang. Jadi kebalik tadi argumennya sweet cell. Dan catat ya. Banyak banget catatan gue ini. Gini, ruang tidak bergantung pada jarak, tapi jarak bergantung pada ruang. Aku buktikan. Jika di Iya, alam itu semesta betul. ini tidak ada materi, maka jarak juga nggak akan ada. Jarak juga nggak eksis. Apa yang mau diukur? Materinya nggak ada. Apa yang mau diukur? Tapi ruang tetap eksis, gitu loh. Bahkan jika tanpa materi, ruang semakin eksis dia jika tidak ada materi. Semakin eksis dia. Sebentar, Gitu. sebentar. ceritanya ruang semakin eksis tanpa materi Kasihlah itu. teman-teman perlawanan yang lebih ini. Dia banyak blundernya loh. Ayo, satu donat saya gugat nih, saya Bentar, ya Allah. Bentar. Berarti Allah, ruang ya di Allah. sini tuh definisinya nggak berubah kan? Karena sweet cell
Ada ayat juga Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, kan begitu. Terlepas Iya. mau definisinya apa, prasangkanya apa, tapi fakta yang bicara. Kan begitu. Bahkan Swetsel gini, Tuhan itu juga terikat oleh jarak karena di Al-Qur'an sendiri dikatakan faida salaka anni abdi fa inni gorib. Korib itu konsep apa korib? Jauh dekat itu konsep apa? Tapi saya tidak membahas itu karena itu hanya konsep pengetahuan saja. Bung Sabar salah pokoknya, Swetsel. Kamu benar. Nah, oke. Aku boleh jump in nggak? Nggak boleh ini, biarkan aku sama Swetsel aja. Fitsel, Kalian udah kesabar dulu ya. semua aja. Kita mau bergantian dulu, ada Bang Ya Haji. udah deh. Oke, aku izin keluar ya semuanya. Makasih Bang Sabar, Bang Haka dan lain-lain. Loh, Iya, gimana siap. ini? Aku jadi nggak Oke. semangat nih Swetsel. Aduh, udah. Gini. Ya, satu orang runtuh ya, Sudsel kabur, Sudsel tidak Sebentar. sanggup menghadapi Bung Saber. Jadi Ampas. kesalahan terbesar ini saya udah nerima satu donat nih, saya ganti sisi nih. Oke, Jadi silakan. gini, Saber ini kesalahan utamanya dia tuh mencampur adukan ruang fisik sama ruang mental. Dibilang ruang itu dia itu punya kesadaran. Ada sebuah adagium Saber, quote gratis asertur, gratis negatur. Apa buktinya ruang itu punya kesadaran? Ngaco nih. Kok ruang fisik pula ini di mana ruang fisik? Di mana? Nah dong? inilah kalian nggak ngerti. Dia bilang ruang itu Nih. punya keinginan, Fisik, makanya Dengar ya. disamain, materi. makanya disamain sama tres persona.